Berdirinya pabrik gula di seluruh Indonesia tidak lepas dari peran serta penjajahan Belanda di abad 18, termasuk juga sejarah berdirinya pabrik gula Meritjan yang berada di Jalan Merbabu Meritjan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. PG Meritjan berdiri mulai tahun 1903, dan sampai hari ini masih beroperasi. Berdirinya pabrik ini dilatar belakangi keinginan pemerintah penjajah pada saat itu yang ingin menjadikan Kediri penghasil tanaman pertanian yang melimpah. Karena potensi di wilayah Karesidenan Kediri merupakan wilayah daratan subur yang cocok untuk dijadikan wilayah pertanian dan perkebunan. Pada masa kultur stelsel wilayah Karesidenan Kediri mulai mengembangkan beberapa tanaman ekspor diantaranya tebu. Kondisi tanah yang cocok bagi tanaman tebu menjadi faktor yang menyebabkan mulai berkembangnya pabrik gula Meritjan di Kediri. Lokasi pembangunan pabrik sengaja dipilih karena berdekatan dengan aliran Sungai Brantas untuk membantu proses produksi dan transportasi. Di samping itu, pemakaian mesin uap menjadi salah satu alasan kenapa pabrik gula Meritjan di wilayah Kelurahan Meritjan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berdiri bersebelahan dekat dengan aliran Sungai Brantas. Saat awal berdiri, seluruh mesin pabrik digerakkan tenaga uap. Semua ketel yang ada bergantung pada air Sungai Brantas. Begitu juga tempat pembuangan limbah. Termasuk lokomotif pengangkut bahan baku serta hasil pabrik gula, semuanya memakai tenaga mesin uap. Pembangunan PG Meritjan didahului berdirinya Kediri Stoom Tramacapij, KSM, pada tahun 1895. Di masa itu, sudah ada pabrik gula di sekitar wilayah Kediri. Masa itu merupakan masa kejayaan alat transportasi tram, yakni salah satu transportasi penunjang ekonomi pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkut hasil bumi. Kediri dilirik karena tanahnya adalah tanah vulkan. Tanpa dipupuk tanah ini sudah sangat subur, dan ini menarik untuk mereka. Konstruksi bangunan PG Meritjan secara umum tidak banyak berubah. Memasuki area pabrik, terlihat tembok tinggi, tebal, sekaligus menjulang. Beberapa bagiannya nampak terkelupas di sana-sini. Sebuah kerusakan kecil yang tidak berarti. Terlihat juga sebuah cerobong asap lawas yang tidak pernah bergeser dari tempatnya. Pada permukaannya tergura tulisan PG Meritjan 1939. Pada sudut lain, yakni sisi barat, sebuah lokomotif bermesin uap terparkir di halaman kantor. PG Meritjan berhenti produksi dan sempat menjadi pabrik senjata. Pendirian The Nederlandse Handelmaatschappij, NHM, pada tahun 1824, sebagai tonggak berdirinya pabrik gula bermesin di Hindia Belanda. NHM menggeser kewenangan VOC. Sejak saat itu daerah penghasil gula sebelumnya, yakni seputar Jakarta dan Banten, ditinggalkan. Sebagai gantinya, bermunculan pabrik-pabrik gula baru yang tersebar di sejumlah daerah, tingkat kabupaten. Karena begitu pentingnya komoditi gula sebagai pengisi kas pemerintah kolonial, maka dalam tahun 1830 diberlakukan peraturan kultur stelsel atau tanam paksa bagi budidaya gula. Di masa itu pemerintah kolonial menjalin kontrak dengan para pengusaha pabrik gula. Mereka diminta mengolah tebu menjadi gula pasir. Pengusaha pabrik gula umumnya pengusaha swasta, termasuk PG Meritjan Kediri. Hanya di beberapa daerah, operasional pabrik gula milik pemerintah dipimpin pegawai pemerintah, ambtenaren. Namun, rata-rata mereka, ambtenaren, gagal menjalankan bisnis gula. Dalam kerjasama dengan pemerintah kolonial tersebut, pengusaha pabrik gula mendapat bantuan kredit permodalan. Produksi gula pada akhir zaman tanam paksa, 1878, baru mencapai rata-rata 6 ton per hektar, maka di tahun berikutnya meningkat terus dengan mencapai puncaknya di tahun 1940 dengan produksi rata-rata 17,6 ton gula per hektar. Kejayaan industri gula tidak berlangsung lama. Saat krisis ekonomi, Malaysia, melanda dunia, bisnis gula di Hindia Belanda ikut terimbas, termasuk PG Meritjan Kediri. Malaysia dimulai tahun 1931 dan berlangsung selama 5 tahun. Banyak gula di Jawa yang menumpuk di gudang karena kesulitan ekspor. Dari sebanyak 179 PG yang beroperasi di tahun 1930, hanya tersisa 35 pabrik pada tahun 1936. Namun seusai resesi, yakni tahun 1940, jumlah PG yang berproduksi bertambah menjadi 92 pabrik. Selepas resesi, masa kejayaan PG Meritjan hampir kembali. Namun tidak berselang lama penjajah Jepang datang dan menghentikan seluruh produksi. Jepang menguasai dan saat itu pabrik nyaris nol produksi. Dalam keadaan tidak berproduksi, Jepang mengalihfungsikan PG Meritjan sebagai pabrik pembuatan senjata perang. Situasi ini berlangsung hingga Jepang kalah di Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada tentara sekutu. Seiring proklamasi kemerdekaan,
Kepemilikan PG Meritjan diambil alih oleh PT PN. Di awal masa kemerdekaan itu, situasi politik masih tidak menentu. Pendudukan dan penjarahan oleh Laskar Rakyat terhadap aset-aset penting yang ditinggalkan Jepang terjadi di mana-mana. Rakyat tidak ingin Belanda yang datang dengan membonceng tentara Inggris, Nica, kembali menguasai aset yang ditinggalkan Jepang. Peristiwa itu berlangsung pada tahun 1948 atau 3 tahun pasca proklamasi kemerdekaan. Rakyat yang marah membakar sejumlah pabrik gula di wilayah Kediri, yakni PG Purwoasri, PG Pelemahan, PG Bendo, dan PG Minggiran. Sedangkan PG Meritjan menjadi salah satu aset yang selamat dari penjarahan.